Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan topik tentang hakikat makna, sumber, dasar, dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, istilah pendidikan Islam itu ada beberapa. Ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib, ada ta'ala, yatlu, yuzakkihim, zaka, yuzakki, allama, yu'allimu, ya. Tarbiyah itu maknanya robba, yurabbi, tarbiyah itu maknanya memelihara, merawat atau membimbing. Kalau ta'lim itu mengajarkan. Misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an dalam surah Ar-Rahman, Quran surah 55 ayat 1 sampai 2. Atau ada wa 'allama Adamal asma dalam Al-Baqarah ayat 20. Nah, kemudian ada istilah ta'dib, adaba yu'addibu. Kemudian ada ta'ala, tayatlu alaihim ayatina, yuzakkihim, yu'allimuhumul kitab, dan seterusnya. Jadi ada beberapa istilah di dalam Al-Quran atau khazanah pendidikan Islam, khazanah keilmuan Islam yang relevan dengan istilah pendidikan Islam itu sendiri. Nah, pendidikan Islam itu salah satu saja frase ya yang ada di dalam konsep pendidikan Islam. Sebab ada juga istilah pendidikan keislaman, ada pendidikan agama Islam, ada istilah pendidikan dalam Islam misalnya. Nah, jadi kalau pendidikan Islam itu sederhananya adalah pendidikan dalam perspektif Islam. Sedangkan pendidikan keislaman itu artinya upaya untuk mendidikkan ajaran Islam atau ilmu-ilmu keislaman. Kemudian pendidikan agama Islam itu nama untuk mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik di berbagai sekolah, madrasah atau perguruan tinggi. Jadi singkatannya adalah PAI atau PAI. Jadi mata pelajaran agama Islam yang temanya atau kategorinya secara umum pendidikan agama Islam itu adalah akidah, syariah, dan akhlak. Tapi tentu di dalamnya juga ada sejarah peradaban Islam atau kebudayaan Islam, ada juga ditambahkan tentang bahasa Arab ya dan sebagainya. Nah, kalau pendidikan dalam Islam ya itu bermakna pendidikan dalam ruang lingkup masyarakat Islam, pendidikan dalam ruang lingkup sejarah Islam atau pendidikan dalam ruang lingkup peradaban Islam. Nah, misalnya di dalam sejarah peradaban Islam itu ada kutab, ada madrasah, ada masjid, ada pesantren, ada halaqah dan sebagainya. Itu tradisi-tradisi yang ada di dalam sejarah pendidikan di dunia Islam atau peradaban Islam. Nah, ini yang dimaksud pendidikan dalam Islam. Jadi itu beberapa istilah yang terkait dengan pendidikan Islam ya. Lalu apa itu pendidikan Islam ya dalam pengertian konseptualnya ya. Pendidikan itu kan secara definisi
itu adalah usaha yang dilakukan secara sadar, sungguh-sungguh, terencana, sistematis dan masif untuk menumbuh kembangkan semua potensi peserta didik. Ya, potensi ini baik itu jasmani, potensi akal maupun potensi rohani, ya, agar terwujud manusia yang paripurna atau insan kamil, ya, manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas, terampil, mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini, ya, secara umum kategori insan kamil itu ini, ya, dia tidak hanya cerdas, tetapi juga dia memiliki iman, takwa dan memiliki akhlak yang mulia, ya. Jadi ini yang dimaksud pendidikan secara umum. Nah, kalau kita kaitkan dengan kata Islam, maka pendidikan Islam itu adalah usaha sadar, sungguh-sungguh, terencana, sistematis dan masif untuk menumbuh kembangkan semua potensi peserta didik sehingga terwujud manusia yang paripurna dalam perspektif ajaran Islam. Jadi usaha untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik menurut ajaran Islam, itulah pendidikan Islam secara umum. Nah, dari pengertian ini kita bisa memahami bahwa tujuan pendidikan itu adalah mewujudkan insan kamil, ya, manusia yang sempurna atau paripurna, yaitu individu yang soleh, yang kriterianya itu tadi, ya, individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas, terampil, mandiri dan bertanggung jawab, ya. Nah, lalu sumber-sumber pendidikan Islam. Apa saja sumber-sumber pendidikan Islam? Pertama, misalnya sumber normatif. Jadi pendidikan Islam itu terutama bersumber dari ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana melaksanakan proses pendidikan yang baik itu. Apa konten materi pendidikan yang harusnya didirikan kepada manusia atau peserta didik itu, bagaimana metodenya dan sebagainya. Banyak ayat-ayat yang relevan. Misalnya ada Quran surah Luqman misalnya yang memberikan petunjuk bagaimana seorang bijaksana yang bernama Luqman mengajarkan anaknya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Pertama, berarti yang diajarkan Luqman kepada anaknya itu adalah jangan nak engkau syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Berarti pendidikan pertama itu adalah akidah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar, ya, sangat besar. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayhi. Nah, itu petunjuk Al-Quran tentang bagaimana Luqman mengajarkan anaknya tidak hanya akidah tapi juga akhlak, ya, akhlak terhadap kedua orang tua. Nah, itu contoh sumber normatif dalam ajaran Al-Quran, ya, tentang pendidikan. Tentang di dalam hadis juga banyak sekali, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi misalnya, ya. Itu ada hadis Nabi. Tuntutlah ilmu, kejarlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ini prinsip pendidikan yang diajarkan Nabi. Kemudian ada
hadis Nabi juga yang menyatakan talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat, ya, laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada diskriminasi dalam pendidikan, ya, menurut Nabi. Kalau yang tadi itu bicara tentang long life education, ya, pendidikan seumur hidup, minal mahdi ilal lahdi. Nah, ini sumber normatif. Lalu yang kedua adalah sumber akliyah, hasil ijtihad akal yang menghasilkan konsep-konsep ideal pendidikan Islam, ya. Jadi banyak tokoh-tokoh pendidikan Islam yang kemudian menawarkan konsep-konsep pendidikan yang ideal, ya. Kalau dalam konteks Indonesia misalnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang memiliki pemikiran maupun aksi, ya, dalam pendidikan, ya, dalam pendidikan di Indonesia, dan sampai sekarang kita masih bisa melihat jejaknya dan terus berkembang. Demikian pula Kiai Haji Hashim Asy'ari misalnya. Dia memiliki karya-karya yang banyak juga, misalnya tentang ta'limul muta'allim, ya, bagaimana etika dalam pendidikan, ya, etika dalam belajar, hubungan antara guru dan murid, sikap terhadap ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ini adalah sumber-sumber akliyah, ya, yang bisa digunakan, ya, oleh para aktivis dunia pendidikan yang ingin mengembangkan pendidikan Islam baik secara konseptual maupun secara empirik. Dan yang lainnya adalah sumber-sumber empirik, ya, pengalaman-pengalaman terbaik pendidikan sepanjang sejarah, ya. Dari mulai Nabi Muhammad SAW misalnya di rumah, ya, pendidikan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam misalnya, pendidikan di masjid, di kutab, di madrasah, di pesantren, ya, dan sebagainya. Dari mulai masa Nabi sampai sekarang, ya, dari mulai masa klasik, masa kejayaan Islam misalnya di dinasti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, abad pertengahan dan sampai sekarang, ya. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman dalam sejarah pendidikan yang bisa digali untuk menjadi sumber pendidikan Islam. Misalnya gimana dulu satu universitas tertua, ya, universitas Islam tertua di dunia, Universitas Al-Azhar Kairo, pertama-tama mengembangkan pendidikannya, misalnya, lembaga pendidikan Al-Azhar itu. Nah, itu kan adalah pengalaman sejarah yang bisa menjadi sumber pendidikan Islam. Selanjutnya saya akan bicara tentang dasar-dasar pendidikan Islam. Ada dasar teologis, sosiologis, akademis, psikologis, politis, ekonomis. Nah, dasar teologis artinya pendidikan Islam itu harus didasarkan atas ajaran-ajaran agama. Jadi ajaran agama Islam itu ya tadi, ya, ada akidah, syariah, akhlak. Khususnya misalnya tentang tauhid, ya. Jadi tidak boleh di dalam Islam itu, pendidikan dalam Islam itu misalnya bertentangan dengan dasar teologis ini. Pendidikan itu sesungguhnya kan adalah sarana, ya, sarana untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang baik, manusia yang paripurna, yang religius, ya, yang menjadikan Tuhan sebagai sentrum dalam kehidupannya, ya. Menjadi Abdullah
hamba Allah dan khalifatullah yang baik, ya, khalifah Allah yang baik. Makanya dia harus ada dasar teologisnya. Lalu ada dasar sosiologis, artinya pendidikan Islam itu harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Sekarang ini katanya kita berada pada revolusi industri 4.0, 4.0 misalnya, yang ditandai dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pendidikan harus beradaptasi dengan perkembangan ini. Misalnya sekarang ya kita melihat banyak orang yang mengembangkan konten-konten pendidikan kurikulum ya dengan berbasis IT misalnya, ya, berbasis digital, kemajuan digital. Ya. Kalau kita tertinggal dari perkembangan masyarakat ini, maka kita tidak bisa eksis pendidikan itu, pendidikan Islam itu. Media sosial bisa juga digunakan untuk media pendidikan misalnya, ya. Sekarang ini misalnya banyak kursus-kursus yang konvensional itu digilas oleh kursus-kursus yang online misalnya. Nah, kemudian universitas sekarang banyak juga yang sudah menggunakan cara belajar jarak jauh misalnya, digital university. Jadi pendidikan Islam juga harus responsif terhadap perkembangan sosiologis seperti ini. Kemudian dasar akademis, tentu pendidikan Islam itu harus didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, ya, dan teknologi. Jadi ilmu-ilmu pendidikan itu terus berkembang. Nah, ini harus diadaptasi ya oleh pendidikan Islam. Ada psikologi perkembangan, ada psikologi pendidikan, ada teknologi pendidikan, manajemen pendidikan dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu itu terus berkembang, riset-riset terkini tentang pendidikan juga berkembang, maka pendidikan Islam juga harus menyesuaikan diri ya dengan kemajuan dunia ilmu pengetahuan ini. Lalu ada dasar psikologis, bahwa pendidikan Islam itu harus didasarkan pada perkembangan jiwa peserta didik. Ya, jadi beda cara mengajarkan anak di level SD dengan SMP, beda juga dengan SMA, beda juga dengan pendidikan tinggi. Ada pedagogi, ada andragogi. Ya. Kalau pendidikan anak usia dasar menengah itu pedagogi, tapi kalau udah dewasa itu namanya andragogi misalnya. Nah itu levelnya berbeda karena secara psikologis perkembangannya juga berbeda. Ada dasar politis, bahwa pendidikan Islam itu tentu harus sejalan dengan apa yang menjadi tujuan bernegara dalam suatu pemerintahan. Misalnya Indonesia ini tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Atau ada kebijakan-kebijakan politik pemerintahan yang juga harus direspon dengan baik ya oleh dunia pendidikan gitu ya. Makanya sekarang muncul berbagai undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang pendidikan, sistem pendidikan nasional dan sebagainya. Dan kemudian ada juga dasar ekonomis. Pendidikan harus relevan dengan aspek-aspek perkembangan kehidupan ekonomi. Ya. Bagaimana membangun suatu lembaga pendidikan kalau tidak didukung oleh finansial ya. Jadi ada istilah ekonomi pendidikan. Jadi ekonomi yang terkait dengan pengembangan pendidikan. Lalu ada prinsip-prinsip pendidikan ya. Ada prinsip tauhid atau robbaniyah atau ketuhanan, bahwa pendidikan Islam itu harus menempatkan Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai sentrum atau sentral. Jadi prinsip pendidikan pertama adalah prinsip tauhid atau prinsip rabbaniyah. Jadi keimanan tauhid
menjadi prinsip pertama di dalam pendidikan ya. Bahwa semua kegiatan pendidikan itu harus mengarah kepada tujuan untuk melahirkan siswa atau peserta didik atau alumni pendidikan yang memiliki kesadaran ketuhanan yang tinggi, selalu menghayati, menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan pribadi dan sosialnya. Yang kedua, prinsip fitrah, bahwa pendidikan Islam harus sejalan dengan fitrah manusia ya. Fitrah akal, fitrah jasmani, fitrah ketuhanannya ya. Nah, dari awal kita dicipta, manusia itu memang menjadi makhluk yang bertuhan, yang bertauhid. Nah, kita dulu ketika di dalam rahim itu ada perjanjian dengan Allah. Ingatlah, kata Allah di dalam Al-Quran, ketika aku mengambil perjanjian dari tulang sulbi anak Adam. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ruh manusia itu kemudian bersaksi, ya kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami. Jadi sejak awal kita itu secara fitrah itu beriman kepada Allah yang Esa ya. Makanya ketika kita hadir ke dunia, kata Nabi kita itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah. Nah, berarti dalam keadaan imannya yang murni tauhid kepada Allah. Ketiga, prinsip keselarasan ya. Bahwa pendidikan Islam selaras dengan tujuan dan misi kehidupan. Tujuan kehidupan kita itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti, beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan pendidikan juga harus melahirkan manusia-manusia yang beribadah ya, kepada Allah. Nah, kemudian prinsip profetik, bahwa pendidikan Islam itu harus sejalan dengan misi dan tujuan risalah kenabian. Apa risalah kenabian itu? Memperbaiki iman manusia, akhlak manusia, pola berpikirnya dan kehidupan sosialnya sesuai dengan aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya prinsip sumuliyah ya, berarti pendidikan itu harus mencakup semua dimensi kehidupan manusia secara individu maupun sosial. Jadi komprehensif. Mencakup tidak hanya ilmu tapi juga amal, mencakup tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Ya, jadi makanya di kurikulumnya misalnya tidak hanya pendidikan tentang keduniaan, tapi juga ada pendidikan agama gitu ya. Nah, itu berarti sudah komprehensif dari sisi konten kurikulumnya. Yang keenam, prinsip takimuliyah integratif, memadukan antara teori dan praktek. Jadi tidak hanya teori tapi juga praktek. Makanya misalnya di dalam banyak lembaga pendidikan itu ada internship atau magang misalnya ya. Praktek. Jadi tidak hanya teori, sehingga peserta didik memiliki skill. Dalam konteks pelajaran agama pun begitu ya, tidak hanya teori diajarkan pengetahuan agama tapi juga amalannya, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak tidak hanya diajarkan tentang bagaimana cara sholat, tapi dibiasakan untuk melakukan sholat misalnya. Tidak hanya tahu bagaimana santun kepada orang tua dan sesama, tapi juga dibiasakan untuk santun terhadap orang tua dan sesama teman, guru dan sebagainya. Nah, kemudian prinsip tawazuniyah, keseimbangan. Pendidikan Islam itu harus mengembangkan potensi peserta didik secara proporsional. Jadi tidak hanya jasmaninya saja misalnya kuat, sehat, tapi juga harus akalnya juga harus cerdas. Secara spiritual, ruhaninya juga harus baik gitu ya. Jadi keseimbangan, seimbang antara dunia dan akhirat, itu juga seimbang antara akal jasmani ya, dan ruhaninya, spiritnya ya.
antara teori dan prakteknya ya. Tapi seimbang di sini terutama adalah antara aspek keduniaan dan keakhiratan. Kemudian prinsip wasaliyah, kemediaan ya, pendidikan Islam itu bersifat mediasi ya. Artinya pendidikan itu bukan hanya menyampaikan ilmu, juga bimbingan secara intensif ya. Kemudian prinsip istimroriyah, kontinuitas, bahwa pendidikan itu harus dilakukan terus-menerus sepanjang hayat ya. Makanya tadi ada pesan Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang kubur. Jadi istimror, terus-menerus, tidak ada kata berhenti dalam. Walaupun kita sudah selesai kuliah pun kita harus tetap belajar, karena ilmu tetap berkembang. Ilmu-ilmu yang kita dulu pelajari di bangku kuliah misalnya, mungkin sekarang sudah banyak yang tidak relevan ya. Makanya harus kita rajin baca ya, rajin belajar lagi dan sebagainya. Bahkan sampai minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Artinya sebelum kita meninggal pun kita masih diberikan pendidikan itu, misalnya dituntun misalnya untuk selalu menyebut nama Allah, atau bahkan ketika di liang lahat pun kita ditalkin misalnya. Nah, ditalkin itu kan kita diingatkan ya, nanti kalau sudah di dalam kubur akan ditanya oleh malaikat, ma rabbuka ya kan, ma imamuka ya, man nabiyuka dan sebagainya. Terakhir prinsip waqi'iyah, kontekstual, yaitu konsep belajar kontekstual yang mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, sehingga pengetahuan yang dimiliki mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting ya. Jadi ilmu itu tidak hanya untuk dihafalkan, difahami, tapi juga dikontekstualisasikan dengan kehidupan nyata ya. Makanya ilmu itu harusnya jadi problem solver gitu ya. Makanya sekarang kan ada istilah high order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang salah satunya itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Anak didik itu tidak hanya disuruh menghafal atau memahami teori, fakta-fakta, data gitu, tapi kemudian juga mengasosiasikan teori yang dia pelajari itu dengan problem yang dia hadapi, problem real dalam kehidupan yang dihadapi peserta didik itu, atau dalam konteks kehidupan nyata, sehingga teori itu kemudian bisa dijadikan alat untuk menganalisis masalah dan menyelesaikan masalah, sehingga ilmu itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan kita tentang makna, dasar dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.